Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala naji ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwan, tafsir pagi ini adalah surat ke-6 Al-An'am ayat 12 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat ke-6 ayat 13. Qala Allah Ta'ala azza wa qala Allah azza wa jalla wa lahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Walahu, milik Allah, ma sakana, apa yang diam atau apa yang tinggal di waktu malam dan siang. Wa huwas samiul alim, dia maha mendengar, dia maha mengetahui. Suratul An'am ya, itu isinya kebanyakan akidah. Jadi banyak, ada orang yang mengatakan untuk mentes seseorang itu berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dilihat dari tafsir Suratul An'am, karena isinya kebanyakan akidah. Begitu juga kali ini Allah menyatakan milik Allah, apa yang diam lawannya kan bergerak ya. Yang diam, yang bergerak, baik di siang maupun malam, itu milik Allah semua. Jadi tidak ada gerak, tidak ada diam, pasti Allah tahu. Kalau diartikan sakana itu sebagai diam. Tapi kalau sakana itu diartikan tinggal, milik Allah apa yang tinggal di malam dan siang. Artinya semua makhluk itu ada tempat tinggalnya. Semua, kalau bahasa untuk binatang kan sarang, pasti ada sarangnya. Begitu juga manusia, pasti ada tempat istirahat. Nah itu semua milik Allah. Wa huwas samiul alim, dia maha mendengar, maha mengetahui. Walahu ad-dhamiru ya'udu 'ala Allah. Lahu itu kembalinya kepada Allah. Jadi salah satu penjelasan tentang tafsir ya, setiap dhamir itu harus ada tempat kembalinya. Kalau kita gagal mengembalikan dhamir, ini akan salah maknanya. Yasihu an takuna minas sukna. Sakan itu bisa berarti sukna, tempat tinggal. Wa yasiha an takuna minas sukun alladhi huwa diddul harkah. Dan bila boleh jadi sakan itu juga berasal dari kata sukun, artinya diam. Jadi kalau diartikan diam, milik Allah apa yang diam dan yang bergerak di siang dan malam. Diam atau bergerak itu tingkah laku makhluk. Kalau makhluk itu makhluk hidup, berarti ada diam, ada gerak. Tapi kalau benda mati, diam ya. Diam di suatu tempat. Tidak ada ujung-ujung dunia yang ditinggali oleh makhluknya, yang diam maupun bergerak, pasti Allah tahu. Kalau sakan diartikan dengan tinggal, semua makhluk hidup pasti ada tempat tinggal. Kalau binatang sarang, itu semua milik Allah. Siapa yang ngopain itu semua Allah. Semuanya mendapat rezeki ya, dibagi. Pernah kata Nabi Sulaiman ingin bertindak seperti Allah. Jadi kepengen
seluruh makhluk yang dia ketahui dia kasih makan. Ya, tapi baru berapa sedikit saja dia sudah kewalahan, nggak mampu. Siapa yang menjamin kehidupan binatang-binatang yang merayap, ya, yang terbang di angkasa, semuanya Allah yang urus. Wa ainal mutaharrik, kenapa yang bergerak tidak disebut oleh Allah? Li'anal asya imma sakin wa imma mutaharrik, karena benda-benda itu ya ada yang diam. Kalau disebut diam pasti ada yang bergerak, karena lawan kata itu sudah satu paket. Ya, lawan kata itu sudah satu paket. Sehingga Allah menyatakan dirinya cahaya. Bukan, Allah itu adalah sumber cahaya. Tapi bisa nggak disebut Allah sumber kegelapan? Nah, ini katanya semua benda itu pasti ada lawan katanya. Jadi seandainya Allah boleh menyatakan bukan cahaya, kita akan menghadapi kesulitan. Karena setiap cahaya itu pasti ketika kita nyebut cahaya sudah terbayang dalam otak kita ada kegelapan. Ya, jadi ada terang, ada gelap. Nah, semuanya itu sepengetahuan Allah. Yang terang, yang gelap, yang bergerak, yang diam, yang basah, yang kering, semua Allah ketahui. Wal jawabu an hadzal iskal ayqal inna hadza min babil istighna. Ini termasuk babul istighna, satu paket. Kalau kita menyebut bodoh berarti ada yang pandai, kan begitu kan? Ya. Tapi ada yang lebih dari satu. Contohnya bukan putih, itu nggak selalu hitam, ya kan? Bisa kuning, bisa biru. Ada yang ganda lawan katanya. Tapi ada yang hanya satu alternatif, gelap ya terang. Tidak ada, nggak setengah-setengah, nggak ada. Begitu juga Allah sampaikan dalam surat 16 ayat 81, wa ja'ala, surat An-Nahl ayat 81, wa ja'ala lakum sarabil, dan Allah jadikan untukmu pakaian-pakaian, taqikumul harra wa sarabil taqikumul ba'sakum, pakaian-pakaian yang bisa menjagamu ya dari udara panas, serta menjagamu dari perang, pakaian perang dan pakaian yang menjaga kita dari panas. Nah, kenapa dingin tidak disebut? Ini udah otomatis ya, menyebut panas berarti ada dingin. Artinya baik dingin maupun panas ya, dibutuhkan oleh kita. Jadi Allah memang merancang tubuh kita ini butuh pakaian. Allah juga bisa ya membuat tubuh itu tidak perlu pakaian. Contohnya binatang-binatang yang tinggal di tempat dingin itu berbeda dengan panas ya. Yang tempat dingin pasti bulunya lebih tebal. Kan bisa saja kita dibuat begitu oleh Allah ya. Di permukaan kulit kita dikasih wol gitu kan, bisa saja Allah. Tapi itu nggak cakep kali ya, kasih wol. Jadi kita nggak perlu pakai baju. Nah, tapi Allah berkehendak kita ditumbuhkan di atas kulit hanya kecil-kecil ya. Nanti kalau sudah umuran ada gerak tubuh yang tidak normal. Contohnya mesti panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang. Karena ini kan semua diatur oleh Allah. Ya. Rambut di atas kepala dibiarkan oleh Allah memanjang, ya kan? Tapi alis enggak. Ya, kalau bikin kayak rambut sini, wah, mesti dicukur. Kalau rambut ini diperintahkan oleh Allah kayak rambut kepala, wah tiap bulan dicukur. Ya kan? Nah. Tapi Allah bisa hentikan. Nah, nanti kalau sudah usia bertambah, udah ngamplong gitu. Yang pendek jadi panjang, yang panjang jadi pendek. Bisa begitu tuh. Demikian juga tubuh kita hari ini. Yang muda-muda semuanya bergerak ke seluruh arah.
Tapi nanti Allah bisa di-off-kan sebelah. Itulah makanya orang jalannya pincang, sudah tidak presisi. Bisa begitu tuh. Ya, begitu juga mata di-off-kan sebelah jadi kier. Padahal tadinya normal. Nah, begitulah Allah punya kehendak ya. Jadi tubuh kita ini semuanya taat pada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita terasa. Gak bisa dikendalikan oleh kita. Fal jawab na'am bisyarti alla yaqala baina munafat fa in waqa baina munafat akhadha bima yarja dalil. Jadi artinya bisa sukun ini kata sakana bisa artinya dua ya. Bisa artinya diam, maka lawan katanya gerak. Yang kedua dari sukna, tempat tinggal ya. Allah memberikan semua tempat tinggal terhadap makhluknya itu sepengetahuannya. Gak ada satu binatang bergerak terus, pasti dia ada diam. Paling gak di sarangnya. Nanti di waktu tertentu dia keluar. Ada yang tugasnya di siang hari seperti lalat, ada tugasnya malam ya, nyamuk. Nah, kalau berbeda job ini disebut bahaya. Contohnya nyamuk kok ada siang hari, nah ini dicurigai nyamuk. Dia gantian sama lalat kan. Nah, begitu juga lalat. Dibuat oleh Allah itu matanya poli apa ya? Majemuk. Dia hanya bisa terbang kalau melihat sinar. Kalau nggak ada sinar, dia nggak bisa lihat. Makanya malam dia off. Di mana offnya lalat itu? Selama malam itu dia nggak ada di rumah, pasti kan tetap ada, tetap hidup kan. Buktinya paginya keluar lagi. Nah itu semua sepengetahuan. Kalau kita mau selidik, waduh, capek. Kemana ilahnya nampak malam hari. Nah kita lanjutkan. Wa huwas sami'ul alim. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Jadi gerak sekecil apapun Allah tahu. Nah, kita ini dalam urusan indera dibatasi oleh Allah. Pendengaran contohnya, ya. Nggak tahu berapa itu ukurannya. Desibel apa itu ukurannya? Sekian sampai sekian. Jadi kalau terlalu rendah telinga kita nggak dengar, kalau terlalu tinggi nggak dengar. Nah kalau dibuat semua dengar nggak bisa tidur. Nggak beda dengan musik kenceng ini. Kita suruh tidurnya nggak bisa. Ya. Begitu juga mata kita dibatasi sekian sampai sekian. Pada binatang tertentu diberi lebih tajam. Contohnya elang di atas, dia bisa mengetahui bahkan ikan yang ada di dalam air. Kita mau udah burem gitu. Ya, nah itulah Allah punya kemampuan. Jadi kalau kita perhatikan dunia binatang, flora, fauna, itu membawa kita iman kepada Allah. Kalau kita mau tahu, maka peneliti-peneliti yang pinter ketika baca Quran dia tunduk. Ini bukan ciptaan manusia biasa. Ini bukan karya manusia. Kalau karya manusia tidak mungkin bisa begitu. Contohnya ahli bedah Perancis ya, yang mengatakan kullama nadijat juluduhum baddalnaha juludan ghairaha. Setiap kulit diganti oleh Allah, setiap kulit itu sudah melepuh diganti lagi oleh Allah. Liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan azab. Kok Muhammad ini bisa tahu padahal dia hidup di 15 abad yang lalu? Soal kulit, ini ahli bedah Perancis, ahli kulit. Pasti ini bukan ucapan orang biasa ini. Maka dia muslim kemudian. Nah, mereka itu melihat mukjizat yang ada dalam Quran. Kita lanjutkan. Dzikra sami likulli saut. Artinya mendengar. Kalau Allah itu mendengar itu arti kaitan dengan suara. Tidak ada suara yang lembut sampai suara yang supersonik ya. Itu Allah dengar. Jadi kita nggak perlu teriak-teriak. La ilaha illallah, nggak perlu, pelan-pelan Allah tahu. Allah nggak budek. Nggak perlu keras-keras.
bicara aja lirik, nggak usah keras-keras. Nah itu ada ceritanya kan. Jadi ada yang berdoa kenceng-kenceng zaman Nabi. Ketahuilah Allah itu nggak budak. Singkatnya gitu bahasa kasar. Allah maha mendengar. Allah tidak tuli. Jadi jangan terlalu keras. Urusannya sebenarnya jangan mengganggu orang lain. Ya, tapi kalau kita mau di gurun Sahara teriak sampai urat lehernya putus ya, terserah ya. Ada wayahnya pelan, ada wayahnya keras. Seperti talbiyah, sunahnya keras. Ya. Labbaik Allahumma labbaik itu sepanjang waktu. Yang penting jangan diucapkan di tempat-tempat kotor. Mau bangun, labbaik Allahumma labbaik boleh. Mau tidur boleh. Sepanjang waktu haji, sunnahnya dikasih. Tapi kita untuk orang Indonesia harus hati-hati, ya, ketika di sana, karena cuacanya berbeda. Kalau kita umbar energi, nanti capek sendiri, wayahnya ngerjain yang wajib malah ngeglosor, sakit. Saking itu teriak-teriak terus sampai radang, ya itu salah sendiri. Jadi kira-kira. Nah ini Allah berkaitan mendengar itu berkaitan dengan suara. Tidak ada suara yang lembut, tidak suara supersonik, ultrasonik kecuali Allah dengar. Tapi mendengarnya ini kata Syekh Utsaimin ini bermacam-macam. Allah mendengar. Cara merespon suara bermacam-macam. Pertama, respon positif. Ini terdapat dalam surat 14 ayat 34. Respon positif ya dengan cara mendengar, yaitu surat 14 ayat 39 Allah berfirman, "Inna rabbi lasami'ud du'a." Sesungguhnya Tuhanku Maha mendengar doa. Jadi mendengar doa itu respon positif. Permintaan kita didengar. Ya kan? Coba kalau saudara bicara nggak didengar, kan kecewa kan? Ngomong aja sendiri, nggak didengar. Ya, atau saya lagi bicara, saudara ngomong sendiri. Jadi, seperti di kelas, ayo, siapa tadi yang ngomong? Ayo, gantiin saya. Di kelas ini hanya ada satu saja yang ngomong. Harus ada satu saja sumber suara. Saya bilang, saya nggak melarang saudara ngomongnya, gantiin saya duduk di sana, kamu di sini. Kan sekarang sama murid mah nggak boleh kenceng kayak dulu, main klimpok aja. Urusannya dengan hak asasi manusia ya, hak asasi murid. Nah, kamu mau ngomong, ya, ya, coba ngomong. Suruh ngomong nggak ngomong. Yang kedua, yang pertama itu dengar positif, itu adalah mendengarkan doa. Allah mendengar doa. Yang kedua, ya, mana ini? Sampul ijabah. Yang kedua ya, support, dengar tapi support, mensupport. Ini terdapat dalam surat Thaha ayat 46. Allah menyatakan la takhafa, jangan takut. Kalian jangan takut. Ini Allah firmankan kepada Nabi Musa dan Harun ya. Kalian berdua jangan takut. Innani, sesungguhnya aku, ma'akuma, bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku dengar dan aku lihat. Nah ini mereka berdua ini kan menghadapi apa ini? Seorang Fir'aun ya, yang otoriter, sangat kejam, sehingga orang gemetar menghadap beliau. Main bunuh dia, diktator yang sangat kejam, Fir'aun. Jadi mereka ya istilahnya keder juga gitu. Nah, lalu Allah memberikan support, jangan takut. Aku mendengar, aku melihat. Nah, mendengar di sini adalah memberikan takyid, penguatan. Kemudian dalam surat Az-Zukhruf ya, yang ketiga adalah mendengar tapi ngancem. Ya, bahasanya ini
tidak enak mendengar tapi enggak enak. Yaitu terdapat dalam surat 43 ayat 80. Am yahsabun, apakah mereka mengira, orang-orang itu yang menentang Allah, anna sesungguhnya kami la nasma'u, tidak mendengar sirrahum, rahasia mereka, wa najwahum, dan bisik-bisik mereka. Apa mereka mengira Allah nggak dengar? Jadi bahasanya ini bahasa nggak enak, bukan positif. Wa mithalul ladzi yuradu bil ilhatah. Ada juga yang keempat, ya, mendengar tapi meliput, maksudnya memonitor. Ini terdapat dalam surat Al-Mujadilah, surat 58 ayat 1. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang membantahmu fi zaujiha, dalam urusan suaminya, wa tashtaki ila Allah, dan mengeluh pada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah maha mendengar perbincangan kalian berdua. Nah ini ya. Jadi ini disebutkan dua istri Rasulullah berbisik-bisik merahasiakan sesuatu. Tapi kemudian Rasulullah datang membuka. Kamu tadi bicara begini. Loh, kok tahu? Mereka kaget. Ya kan? Nah, inilah. Jadi banyak mukjizat yang serpian-serpian mukjizat yang terjadi di kalangan keluarganya. Jadi mereka, istrinya pun ngerti bahwa itu Rasulullah. Itu kok tahu? Padahal kita cuma berdua. Ya itulah Rasulullah. Ya. Jadi begitu juga di kalangan sahabat yang kecil-kecil, ada mukjizat yang diperlihatkan oleh Rasulullah. Wa huwas samiul alim. Al muradu bisamihuna samiul ijabah. Nah, bagaimana dengan mendengar di sini nih? Yang mana dari dengar-dengar tadi? Nah, maka mendengar di sini adalah samul ijabah, pendengaran yang positif. Yaitu mendengar suara, idza yuradu bil makna, yaitu tadi milik Allah lah apa yang diam dan apa yang bergerak di siang dan malam. Dia maha mendengar. Ya, yang diam itu bernafas, Allah tahu. Yang diam kan juga bernafas, tidur, ngorok, tahu Allah. Ya, binatang kan juga ngorok kan. Ada yang diam. Ya, Allah tahu. Begitu juga Allah lihat keberadaannya, dimanapun dia menginap, malamnya atau siangnya. Jadi binatang itu dibuat bermacam-macam flora fauna. Ada tanaman yang hanya hidup di daerah basah, maunya di airnya banyak. Ada yang di airnya mati. Ini Allah buat macam-macam. Ada yang tumbuhnya di batu, ada di tanda yang tumbuh. Harus mau nyelidiki. Ada pula yang nggak punya akar. Astagfirullah, bisa begitu. Ada pohon yang nggak punya akar, tapi hidup. Jadi menggelantung saja akar ini udara, menyerap ini kelembaban udara. Nah, kalau pengen tahu tuh ke hidung kan, di hidung dipasang macam-macam. Ada yang itu akarnya gantung. Nah, ada juga binatang yang bertelur, telurnya disumputin. Penyu, memang dia binatang air, tapi mau nelur ke darat. Ada yang di laut, yang di darat, naruh telurnya di air. Kodok. Ya. Jadi darat, naruh telurnya di air.
Tapi penyu di air tidak. Ada yang dierami. Ayam sekian hari sekian, beda-beda. Ada yang nggak dierami. Contohnya ular. Ada yang kepanasan terbuka. Itu yang burung yang tet. Itu masya Allah saya kagum sekali, karena dia naruh telur itu di atas batu kepanasan, nggak ditutupin sama dia. Astagfirullah, gitulah kekuasaan Allah. Kalau kita mau tahu, itu yang sudah lagi memberi peringatan. Ya, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala sangat luar biasa. Tapi kita jarang lihat-lihat sih ya, urusannya dari sini ke pabrik lihat mesin, tekan tombol ini udah pulang lagi sore. Jadi nggak ada waktu. Nggak ada waktu buat main-main gitu. Kalau orang barat kan sampai ke hutan, siap tinggal di hutan untuk meneliti hutan-hutan kita. Ya bagaimana cara hidupnya, makanannya apa, usianya berapa, wah lengkap kan. Nah semua itu membawa kepada kesadaran bahwa tidak mungkin binatang flora fauna ini hidup secara kebetulan. Tidak mungkin. Kalau kita paham, ya, tidak mungkin kebetulan. Seperti anak-anak, ya, ini semua nih lubang-lubang tubuh kita ini dilindungi oleh Allah. Telinga ada minyaknya itu, sehingga binatang masuk terjebak, ya kan? Hidung kita ini ada hembusan udara, kalau enggak nanti kebul bisa masuk ke paru-paru semua, kotor paru-paru kita. Ya, bagaimana kan kita juga ada benda-benda di rumah, didiamin sebentar debu. Hidung kita ini kan paling di depan. Bagaimana cara Allah mengusir debu? Dihembuskan nafas. Dan nafas itu mengandung air. Makanya kita kalau nggak minum, waktu tertentu dehidrasi, karena banyak dikeluarin. Mata kita juga ini kena debu, Allah lap gitu dengan kedip, terus ada cairannya cut keluar dikit-dikit. Kalau kering, wah belek kan. Sadar nggak itu? Ya, termasuk ini, termasuk tenggorokan kita ini. Jadi ada semprotnya. Kalau ngomong tebukan ini jemprot. Kalau enggak, waduh, nggak bisa kering. Kita mangap begini tidur. Kalau nggak disemprot oleh Allah, kering kan, suka kering karena kita nggak bergerak. Bergerak, cut. Nah itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin berumur, semakin terasa tanda-tandanya, saudara. Ya kan? Allah beri tanda-tanda kematian pada kita, sudah semakin terasa. Duduk nggak nyaman lagi dalam waktu lama, kan gitu kan? Makan dikurangi, begitu semua. Sampai alis saja kelihatan. Lama-lama makin kelihatan, karena dia makin rendah. Maksudnya sebentar lagi mati. Nah, saudara, semua itu mengingatkan kita jangan sampai gagal, ya kan? Hidup ini sekali doang, Pak. Sangat menyesal sekali kalau kita gagal. Sebab di akhirat itu cuma ada iman. Ya. Saudara punya harta yang berlimpah, punya kekuasaan yang tinggi, tidak akan dibawa. Dibawa pun nggak mau. Yang protes keluarganya pasti, apa itu? Kasur segala dibawa, AC dibawa, handphone dibawa. Pada nggak mau diajak ngomong, ya kan? Apa yang akan menjadi modal kita? Iman dan amal saleh. Dan kita berharap nih Pak Akli, kita akan jumpa lagi di sana, ya kan? Jumpa dalam keadaan baik-baik. Jumpa tapi nggak baik-baik. Siapa yang menjadi saksi Pak Akli ngaji, sholat? Ya kita lah. Masa mau tetangga di sana jauh? Siapa yang menjadi saksi bahwa saudara pernah ngaji,
saudara sholat 5 waktu. Kalau kita tidak berbaik pada teman, kalau bahasa sini kedereng-dereng harus jadi, kata orang sini kedereng-dereng harus jadi saksi. Iya dah, sirane nakseni kalau bahasa Jawa, bahwa si fulan itu salat, nggih. Ilok ratum sareng bunuh, begitu saja. Nantinya, yauma idzin tuhadditsu akhbara. Bumi pun akan bercerita. Bumi yang saudara duduki hari ini akan merekam. Ya sekarang aja soal alat rekam manusia udah canggih kan. Kita lagi jalan aja nggak pakai safety belt, dia tahu. Manusia itu tahu-tahu ke rumah tuh. Aduh, iya bener tuh ada fotonya. Apalagi Allah. Nah, Allah menggunakan alat yang canggih. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini mulut yang biasanya di dunia buka, hari ini kami tutup. Wa tukallimuna aydihim, tangan disilahkan bicara. Ayo bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki disuruh menjadi saksi. Sekarang kalau Pak Mul sakit gigi atau sakit kaki, Pak Mul kenapa kok dengklang? Pasti yang ngomong kan ini, iya kan? Gak mungkin kakinya ngomong. Iya sakit kakinya. Tapi nanti di akhirat yang bersangkutan yang bicara, pelakunya. Kalau dulu dilakukan oleh kaki yang bicara, tangan tapi maka itu. Wa qalu li juludihim, lalu si pemilik tubuh mengatakan kepada kulit, lima syahidtum alaina, mengapa engkau menjadi saksi? Kenapa ngomong? Si tubuh kita ini ngomong. Ya dulu begini. Oh, tubuh kita menjawab, antaqanau. Allah yang membuat pandai bicara kepada kami. Alladzi antaqa kulla syai', yang mampu membuat semua yang dulunya diam bisa bicara. Jadi nggak perlu kesaksian orang lain. Nah, kesaksian orang lain itu untuk meringankan kita. Untuk meringankan kita, karena itu kita perlu dukungan, support. Di antara support itu ada Quran. Maka Quran disebut dengan pemberi syafaat. Quran juga nanti bicara. Ya Allah, jangan ditempatkan di situ, terlalu rendah. Kenapa? Karena dulu waktu hidup dia sering baca saya. Siang dan malam orang tidur dia bangun, pagi orang nganggur dia baca koran, dia baca saya. Orang lain baca koran, dia baca Quran. Ini Quran akan menjadi syafaat buat kita. Begitu juga teman-teman. Ya, jangan sampai teman-teman dan keluarga kita justru menjadi pemberat. Loh, kamu nuntut saya? Nah iya dulu saya suka dianiaya, saya tahan-tahan. Sekarang udah waktu saya bicara. Waduh, sangat sekali gitu, sangat menyesal sekali. Nah, kita lanjutkan. Apa kesimpulan dari ayat yang barusan kita baca? Pertama, ikhtisasullah tabaraka wa ta'ala bil milki kulli syai'. Allah ya memonopoli milik, semua, bahkan harta yang ada di tangan kita itu milik Allah, cuma titipan saja. Jadi kita harus sadar Bapak sekalian, meskipun kita punya uang berjuta-juta di tabungan, itu belum tentu rezeki kita semua. Rezeki kita adalah yang kita makan. Kata ulama, yang berakhir di toilet, yang kita makan tuh berakhir di toilet. Makanya itulah sebabnya rahasianya Pak Akli, kita keluar toilet kok bacanya gufronaka. Gufronaka, maafkan kami. Itu kan gufron, pengampunan. Terus apa yang salah dengan buang air? Yang salah itu apa dengan buang air itu sehingga saya harus mohon pengampunan kepada Allah? Maksudnya begini,
Dulu perasaan waktu belum masuk bagus bentuknya. Ini kayak begini, teratur. Oh jadi begitu. Selama ini bisa menjadi begitu tuh. Berapa ibadah yang kita sudah berikan pada Allah. Ini kok bisa lembut banget jadi, wah ini urusan jadi lama di WC. Perhatiin yang enggak. Tuh, betapa ini mesinnya begitu canggih. Enggak ada besi di dalam ini. Tapi kalau anak muda ya, biji jagung bisa lembut. Enggak ada besi di dalam ini. Kalau itu kan mesin kita kan besi, blender, enggak ada besi. Kok bisa lembut banget? Tuh, Masya Allah. Bagaimana caranya? Ya, inilah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua yang ada di dunia ini, bahkan termasuk yang ada di tabungan kita, di kantong kita, itu milik Allah. Kita hanya diberi amanat untuk menjalankan. Dan ini menjadi ujian buat kita. Yang kedua, an-nasukun wal harkat biyadillah. Diam dan bergerak itu semua di tangan Allah. Kerasa enggak? Saudara datang ke sini katanya Allah. Wah, perasaan saya. Tapi yang membuat kemauan Anda datang ke sini ini Allah. Kalau Allah tidak mau, begitu dekat masuk masjid sakit perut, pulang lagi. Aduh, mules, nggak jadi ke sini. Itulah ya. Jadi yang menggerakkan kaki kita ke sini nih Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya itu la haula wala quwwata illa billah. Bagi orang beriman tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah yang menggerakkan. Yang membuat kita ke sini nih Allah. Tapi memang kaki kita yang bergerak. Tapi yang menggerakkan itu Allah. Kalau Allah tidak gerakkan, malas kita. Yang ketiga, Itsbatu hadainil ismail, menetapkan dua nama, ya, yaitu As-Sami' Al-Alim sebagai nama Allah, sebagai bagian dari nama Allah. Wa itsbatu ma tadammanahu min sifatin, dan menetapkan semua yang diwakili oleh kata dengar dan kata lihat. Jadi yang namanya dengar semuanya, yang lembut, yang keras, yang sedang, semua Allah dengar. Lihat tidak terbatas, ya. Yang dalam kegelapan, yang di pojok-pojok, yang di dalam, yang di luar, semua Allah tahu. Sifatus sami' fi sami' wal ilmi fil alim. Nah, itulah kesimpulan dari ayat 14. Ayat berapa? 13 ya. Sekarang 14. Qala Allah Ta'ala, Qul aghairallahi, apakah selain Allah attakhidhu waliyan, aku menjadikan wali. Wali itu penolong. Fatiris samawati wal ard, dia pencipta langit dan bumi. Ini kata fatir pernah menjadi muskil bagi seorang Ibnu Abbas. Apa kata fatir artinya? Karena Allah biasanya menggunakan kata khaliq, ya, pencipta. Fatirnya apa? Jadi beliau untuk mencari pengertian kata fatir, beliau masuk ke kampung-kampung yang masih jernih bahasa Arab. Banyak orang mengatakan malaikat yang dikirim oleh Allah untuk memberitahu kata fatir. Nah, tiba-tiba Ibnu Abbas di satu kampung dia menjumpai dua anak berebut. Dua orang sedang berebut. Berebut apa? Berebut ngaku siapa pencipta sumur. Dengan mengatakan ana fatiru hada. Ana fatiru hada. Oh, fatir itu pembuat. Gitu. Jadi dia tahu kata fatir. Setelah itu ada adegan, kata orang-orang yang baca kisah ini, mungkin saja malaikat diutus oleh Allah untuk membuat adegan di depan dia. Ya, wallahu a'lam. Sama dengan sahabat ketika dihadapkan pada kebingungan,
Rasulullah ini setelah wafat jenazahnya ini apa ditelanjangin enggak ya? Kalau mau dimandiin, biasanya kan orang ditelanjangin. Kalau Nabi ini ditelanjangin enggak? Karena Rasulullah nggak pernah bicara. Jasad Nabi kalau dimandiin jangan ditelanjangin, begitu nggak pernah. Tiba-tiba ada suara, jangan ditelanjangin, mandikan dengan pakaian. Orang berusaha mencari para sahabat, sumber suara itu siapa? Siapa yang ngomong? Gak ada yang ngomong. Maka para ahli yang mencatat sejarah, kemungkinan besar itu malaikat yang Allah utus untuk memberitahu. Gak ada yang ngaku, tadi saya ngomong. Nah akhirnya Rasulullah pun dimandikan dengan pakaian. Tidak seperti orang biasa ya, dibutani lah, ditelanjang. Beliau tidak, tetap pada pakaian, dimandikan. Nah ini juga begitu. Jadi kata fatir ini pernah ya menjadi muskil bagi Ibnu Abbas. Nah, sampai beliau mendapati satu kampung yang masih bersih bahasa Arabnya, berebut mengakui dialah yang bikin sumur. Anna fatiruhan, anak. Oh berarti fatir itu pencipta, pembuat. Nah inilah fatiris samawati wal ard. Dia yang menciptakan langit-langit wal ardi dan bumi. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Dia memberi makan dan tidak diberi makan. Inilah bedanya berhala. Ya, berhala itu dikasih sesajen. Allah tidak perlu. Walaupun manusia pemberi sajen itu tahu sajen itu nggak pernah dimakan, tahu dia, bukan nggak tahu kan? Ya, jadi kan? Ya kalau yang di kuburan itu mah memang ditinggal, tahu-tahu nggak ada, ya kan? Balik lagi nggak ada. Siapa? Bukan yang dikubur kan yang makan kan? Itu mah nggak begitu jelas kan? Tapi ini kan orang-orang tertentu pemuja berhala itu kan memberi makan di meja setiap tahun sekali. Ngehol, hol itu bukan dari Islam sebenarnya. Jadi beda Allah dengan berhala. Allah itu nggak perlu dikasih sesajen. Walaupun kita kurban itu aja pendekatan. Kurban itu yang setiap tahun. Yang motong kita, yang makan kita kan, ya kan? Bahkan yang kurban sunnah makan. Entah sebagian, entah satenya dan sunnah makan binatang yang disembelih itu sunnah. Nah inilah bedanya berhala dengan kita. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Katakan sesungguhnya aku disuruh untuk menjadi orang pertama yang muslim. Ya Rasulullah kan begitu kan, yang paling tahu adalah Rasulullah. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang musyrik. Nah itulah tafsir dari surat 6 ayat 14. Wallahu a'lam. Kita baca fatwa-fatwa Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal tu'ti, ini sudah ya. Idza kana al-madin akhraja zakat anid dain alladhi alaihi biduni idni sahibihi wa akhrajaha laisa an nafsi walakin an sahibid dain fa hal tujzi'u an sahibid dain aw yalzamu ikhrajaha maratan ukhra. Ceritanya A meminjami uang kepada B. Uang pinjamannya itu lebih dari 1 nisab. Katakanlah 85 gram, katakanlah segram itu 1 juta umpama. Dia minjamnya 100 juta. A meminjam pada B, berarti yang punya uang B. Karena A tahu persis bahwa yang dipinjam itu mencukupi nisab, ya, dan sudah cukup setahun, maka dia berinisiasi untuk mengeluarkan zakat. Tapi bukan dia yang punya utang, dia yang utang. Uangnya sama saya, tak bayar zakat. Boleh atau tidak? Pertanyaan. Ya. Jadi yang utang yang bayar zakat, boleh atau tidak?
Syekh Utsaimin menyatakan setiap ibadat mahdoh itu tidak bisa diwakilkan, ya, kecuali ditunjuk oleh Rasulullah. Contohnya puasa, ya, di puasa Ramadan belum sampai selesai dia meninggal, ya, contohnya waktu sakit nggak puasa, dia dirawat entah seminggu entah 10 hari gitu ya, meninggal. Nah itu petunjuk Rasulullah, boleh dipuasain oleh walinya, bukan oleh ustadznya, oleh walinya yang ada hubungan darah. Begitu juga haji. Inna ummi nazarat anta hujjah. Ibuku bernazar untuk haji, atau ibuku pernah mengatakan mau haji, tapi sebelum niatnya terlaksana beliau wafat. Boleh saya menghajikan ya Rasulullah? Bagaimana kalau ibumu punya utang lalu kamu yang bayar? Apa lunas? Tentu saja ya Rasulullah. Maka dainullah ahaqqu ayyaqdam. Hutang kepada Allah lebih layak untuk dilunasi. Maksudnya dalam kata lain, silakan. Ya, kalau sudah ada omongannya mah. Nah sekarang ini utang, orangnya masih hidup, terus saya bayar, boleh nggak? Nah, menurut Syekh Utsaimin tidak boleh. Karena yang punya uang harus berniat. Lain hal kalau yang punya utang ngasih uang ke yang punya uang, dia utang kan, yang punya ini buat zakatnya, kan memang uangnya nggak ada, dipinjam. Nah itu boleh. Jadi dia niat ke sana itu sedekah, maka yang punya uang ini zakat. Hal yajuzu lil mar'a an tuzakkiya an nafsiha aw yuzakkiya anha zawjuha. Bagaimana istri? Nah, seorang istri nyimpen uang, nyimpen emas terus sampai memenuhi nisab dan cukup sebulan, cukup setahun. Ya, karena dia mau beli emas lagi, beli emas atau tabungan yang jika dikonversi setara dengan 20 dinar atau 85 gram emas harganya. Siapa yang wajib membayar zakat? Nah, pertanyaannya kan itu uang suaminya ya. Dia sudah dikasihi uang belanja biasa ditabung. Maka istrinya boleh mengeluarkan zakat karena dialah pemiliknya. Bagaimana kalau suaminya? Alhamdulillah kalau suaminya. Tapi istrinya harus diberitahu. Ini tak bayar, karena itu tanggung jawab dia kalau hubungan suami istri. Sama dengan zakat kan, zakatul fitri. Kalau istri yang mengeluarkan kan suaminya, ya kan? Az-zakat wajibatun 'alal insan nafsihi idza malakan nisab. Zakat itu wajib kepada manusia sendiri-sendiri jika tercukupi nisab. Wa huliyul mar'a min adzab wal fidda min al ahwal zakawiyah. Menurut Syekh Utsaimin ya, perhiasan perempuan yang dipakai ini wajib dizakatkan menurut beliau. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak wajib. Kalau menurut beliau wajib. Jadi hak kita, harta kita yang diwajibkan zakat itu adalah emas, perak, dan uang. Kalau rumah gimana? Ya saya sudah punya rumah yang ditinggali, punya lagi rumah lagi. Rumah nggak wajib, kecuali disewain. Nah, disewain terus memenuhi nisab. Rumah kan harganya lebih dari 85 gram emas kan, berkali-kali. Itu tetap nggak wajib. Jadi yang harta kepemilikan yang wajib dikeluarkan zakatnya emas, perak, dan perhiasan. Meskipun perhiasan itu dipakai, ya kan ada yang 1 on sampai begini jalan. Wow. Kalau pengajian di bawah semua, listrik sampai ke kaki. Ya, jadi kayak toko emas berjalan. Kalau dia dagang emas nggak apa-apa, kalau ada yang nawar, nggak apa-apa tajuan. Nanti baruin lagi. Wajar. Tapi biasanya yang jualan emas malah jarang pakai emas. Jadi bisa diambil kesimpulan
perempuan-perempuan yang suka pakai perhiasan itu nggak pede sebenarnya. Buktinya yang punya toko emas nggak bawa, ya kan? Karena dia sudah pede, sedikit juga nggak masalah. Kalau kamu ragu, saya masih banyak kiloan. Tapi karena kita cuma punyanya itu, nah itu dikeluarin semua. Nah itu kesimpulannya. Wa yajibu 'ala mar'a idza balagha hulliyaha nisaban min adh-dhahab yajibu 'alaiha an tuzakkihi. Jadi saudara boleh milih dua pendapat ini. Syekh Utsaimin mendasarkan pendapat bahwa perhiasan yang dipakai itu wajib zakat karena teguran Rasulullah pada Aisyah. Dengan gembiranya Aisyah memberitahu Rasulullah, nih, wah gaya baru nih. Kan model baru nih. Rasulullah udah dizakatin belum? Itu Rasul negur Aisyah, sudah dizakatin belum? Ini kan lagi dipakai. Itu membuktikan bahwa yang dipakai itu wajib zakat apabila terpenuhi nisab dan sudah setahun. Ya, jadi syaratnya dua, nisab, haul. Fa in qama zawjuha anha bi zakati fa huwa mashkurun 'ala dzalik. Kalau suami yang membayar zakat terhadap perhiasan istri, yaitu sah saja karena itu di bawah pengasuhannya, di bawah tanggung jawabnya. Wa ilam yakun, jika tidak, fa in kana inda malun zakat minhu. Jika memang mencukupi nisab dan sudah 1 tahun, maka istrinya lah sebagai pemilik yang harus mengeluarkan zakat. Wa abqad dhahab ala ma huwa alaih. Ini pernah ditanyakan, lah kalau begitu lama-lama perhiasan saya habis. Ini yang nanya. Kalau dizakatin lagi, itu kan batas nisab. Kalau dia sudah berkurang di bawah nisab, contohnya tinggal 84 gram, tidak mencukupi 20 dinar, walaupun semili, maka tidak wajib zakat. Ya, jadi batas tertentu dia harus berzakat. Wa in qala qail idza aujabtum alayya zakat fa inna ala marsinin sawfa la yakunu inda huliyun. Kalau terus-terusan zakat nanti satu saat habis. Maka dijawab, bukan begitu. Kalau sampai berkurang dari nisab tidak perlu zakat lagi sampai terpenuhi nisab. Contohnya gara-gara berzakat terus dari 100 gram berkurang itu kan sampai batasnya 85. Nah kalau sampai berkurang kemudian 84 atau 85 kurang sedikit, tetap nggak wajib zakat. Sampai kemudian dia 85 lagi dan udah setahun baru wajib zakat. Begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, takdir baik dan takdir buruk. Semua yang terjadi dan yang akan terjadi itu sudah takdir Allah. Ya. Di tentang diskusi tentang takdir ini sudah tampil ada dua mazhab besar. Satu mengatakan semua tergantung kita. Itulah namanya qadariyah. Baik buruk kita. Setelah Allah mencipta alam, Allah diam. Allah membiarkan semua berjalan sendiri. Itulah qadariyah. Dia mengatakan kita menjadi tuan, bukan Tuhan, menjadi tuan bagi nasib kita sendiri. Mau baik mau buruk tergantung saudara. Itu mazhab qadariyah. Jabariyah tidak. Jabariyah mengatakan bahwa semua sudah diatur oleh Allah. Allah lah dalang semuanya. Mau mati, mau hidup, mau bergerak, mau diam, Allah yang atur. Ya, makanya Jabariyah. Nah, kedua mazhab ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak benar. Yang benar adalah dua hal ini yang diharmonikan. Jadi kita punya kebebasan, tetapi kebebasan kita terbatas. Itu yang benar. Kita diberi kebebasan dari Allah. Sebab kalau kita meyakini seperti dua kubu ini, nanti ketika disidang, kamu dianggap bersalah. Loh, saya bersalah ini kan sudah takdir. Dia akan menjawab begitu nanti. Saya nggak berbuat, saya semua sudah ditakdirkan begitu. Kamu penjahat, ya kan sudah ditakdirkan penjahat. Itu.
Jadi nanti penjahat akan beralasan saya menjadi jahat ini karena pelengkap hidup. Saya menjadi penjahat karena ada orang benar. Itu. Nah, dia akan merasa begitu. Yang benar adalah bahwa kita diberi kebebasan, tapi kebebasan kita itu terbatas. Itu yang benar. Enggak sebebas-bebasnya. Di zona tertentu kita bebas. Ya. Tapi dalam hal tertentu Allah ada intervensi. Nah, intervensi Allah ini karena Allah sayang pada kita. Contohnya, Pak Hamdan berniat jahat, tapi Allah sayang, digagalkan oleh Allah. Nah, itu keberpihakan Allah. Kita bisa, contohnya tidak hadir di tempat ini, tidur di rumah, ya enak. Tapi Allah berkenan membelokkan niat kita untuk ke situ. Ini takdir Allah, sehingga kita dapat pahala banyak. Singkat cerita, orang yang tauhidnya tinggi akan beranggapan masuk surga itu bukan karena amal, bukan karena amal kita, tetapi anugerah Allah. Sebab kita sholat, kita zakat, kita ngaji yang menggerakkan Allah, bukan kita. Jadi kita rezeki noplok lah gitu bisa masuk surga. Bukan karena hitung-hitungan gerak kita, bukan gaji kita itu. Sebab kalau itu gaji kita, begitu kita bangun dari kubur, mana surga saya? Surga saya mana? Kita akan menuntut Allah. Surga. Apa yang kamu sudah kerjakan? Kamu aku beri mata nggak bayar, beri telinga nggak bayar. Nanti Allah nuntut juga. Ya. Tapi orang yang baik sudah pasti, ya Allah, mudah-mudahan kau ampuni. Nah, begitu Pak. Demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah. Semoga kajian ini menambah wawasan kita. Semoga Allah menganugerahkan pahala yang berlimpah terhadap kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menganugerahi masa depan yang cerah untuk putra-putri kita, membimbing mereka menjadi generasi yang salihin dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.